Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati dumateng sedherekaning para habaib, aminipun Al Habib Umar bin Ahmad Al Mutahhar. Beliau dalam perjalanan ke tempat ini insyaallah, dan para romo yai, para sepuh bini sepuh ingkang kula hormati, keluarga besar, pengurus, pemangku makam Raden Umar Said, Mbah Sunan Muria, dan sedayanipun pejabat pemerintahan ingkang rawuh. Mugi-mugi kula kalih panjenengan ingkang rawuhi acara haulipun Raden Umar Said Mbah Sunan Muria insyaallah wangsul beto barokah insyaallah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedherekaning ingkang rawuh pinaringan panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, barokah gesangipun, lan insyaallah lunas sedaya utang-utangipun insyaallah. Nah iki amine banter dhewe iki. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, alhamdulillah kita kedah bersyukur saged kempal sareng wonten mriki. Sama-sama kita bersyukur karena Allah Ta'ala izinkan kita untuk cinta dan dekat dengan para wali. Karena cinta sama wali, mendekat kepada para wali itu hadiah istimewa. Tidak semuanya orang itu bisa dapat. Apakah yang cinta sama para wali karena tempatnya dekat? Belum tentu. Kadang-kadang yang jauh mungkin lebih cinta, atau karena lebih banyak ilmu agamanya, belum tentu. Yang awam mungkin bisa lebih cinta, atau karena banyak hafalan Qur'annya, hadisnya nggih sami, belum tentu. Mungkin orang yang hampir-hampir nggak hafal kecuali Al-Fatihah mungkin lebih cinta. Tapi cinta sama wali, cinta sama orang yang dicintai sama Allah Ta'ala, itu anugerah yang sangat istimewa. Alhamdulillah kula kalih panjenengan diberikan rasa cinta sama para wali, sehingga kula kalih panjenengan kersa kempal sareng-sareng ing dalu menika. Nuduhaken rasa ta'zim, rasa hormat, rasa tresna kula dhateng kalih panjenengan kepada Raden Umar Said Mbah Sunan Muria. Yakin insyaallah wangsul insyaallah beto barokah insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Hadirin sedherekaning para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Manusia itu hidup itu mesti punya masalah. Mesti punya masalah. Kadang ada yang masalahnya memang ada betulan. Kadang yang masalahnya digawe dhewe. Wonten. Ada yang sebenarnya ndak ada masalah tapi masalahnya digawe-gawe dhewe. Contoh umpaminipun awake sehat tapi mikire iki aja-aja lara, akhir ya dadine lara. Niku masalahe digawe dhewe. Jane nggih mboten wonten napa-napa, tetapi pikirannya itu membayangkan yang macam-macam sehingga seperti seakan-akan hidupnya itu penuh dengan masalah. Ada atau enggak yang begitu? Ada. Itu sing teng mriku nggih, sing teng cedhake planet Mars niku. Itu kadang-kadang bingung, suaminya ndak ada apa-apa, ngledahi HP suaminya terus, aja-aja duwe simpenan anyar iki. Loh, masalahnya ndak ada, tapi masalahnya dia munculkan sendiri. Akhirnya bingung kudu ngecek HP-ne bojone bentino. Niku wonten apa mboten? Teng planet Mars. Teng mriki niku insyaallah mboten wonten. Teng mriki niku insyaallah saya sedanten nggih. Wis monggo Mas, pokoke jenengan lunga teng pundi kemawon kula ikhlas. Sing penting blonjone aja nganti kurang, wis paling ngoten niku tok nggih. Hadirin para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, manusia itu hidup pasti punya masalah, pasti punya masalah. Walaupun yang namanya masalah itu datang untuk sebenarnya membawa satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.
Wonten nasihatipun naminipun Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri, beliau menasihatkan begini. Orang yang pandai bersyukur, karena nyun ngapunten, orang yang pandai bersyukur itu dikit. Mula ngantos Gusti Allah niku dawuhaken wa qalilun min ibadiyash syakur. Orang yang pandai bersyukur itu bukan orang yang bersyukur ketika mendapat sesuatu, tapi juga bersyukur ketika tidak mendapat sesuatu. Itu namanya orang yang bersyukur. Jadi ada asyukru indal ata, ada asyukru indal man'i. Wonten tiyang niku syukur ketika dia mendapatkan sesuatu yang sifatnya mungkin nggih pemberian apa pinaringan saking Gusti Allah. Ada syukur ketika dia gagal mendapatkan sesuatu. Itu kadang-kadang juga perlu disyukuri. Kenapa? Orang yang pandai bersyukur itu orang yang dia bisa melihat semua yang sudah Allah berikan itu pasti yang terbaik. Itu orang yang pandai bersyukur. Gitu. Nah, nyun ngapunten. Kadang-kadang nyun ngapunten, ketika Allah Ta'ala mencegah kita untuk dapat sesuatu, itu kadang-kadang di situ dapat kebaikan. Contoh pun ngeten mawon. Nabi Yusuf itu anak kesayangan. Anak kesayangan lah. Nasib jadi anak kesayangan diputus sama Gusti Allah, dibenci sampai dimasukkan sumur. Dibenci sampai dimasukkan sumur. Dimasukkan sumur itu nasib baik apa buruk? Baik apa buruk? Jawab yang kompak, tidak jawab berarti ngantuk iki. Nasib baik apa buruk? Ah, sing jawab lo dongake utangi lunas kabeh insyaallah. Entar nek kakean utang iki. Nasib buruk ya kan? Nah, niku pikiran kita kan nasib. Tapi karena masuk sumur, akhirnya diangkat anak sama Perdana Menteri, wong paling sugih dhewe. Jadi masuk sumurnya nasib baik atau buruk? Buruk, tapi akhirnya jadinya kalau ndak masuk sumur, ndak diangkat anak jadi perdana, dan diangkat anaknya Perdana Menteri. Betul apa betul? Jadi ndak bisa lihat baik atau buruk itu ndak bisa dititeni sekarang. Diangkat jadi anak Perdana Menteri, dimuliakan, disenengi, sampai ketika semakin muda, semakin gagah tumbuh dewasa, orang mung Perdana Menterinya tok sing seneng, bojone yo seneng. Tapi senengnya melanggar aturan syariat. Senang itu ada sesuai dengan syariat, ada senang tidak sesuai dengan syariat. Saya kadang-kadang ya bingung. Pengajian ditanya, Habib, bagaimana hukumnya mencintai suami orang? Nah, tak jawab apa lagi? Ayo, apa? Sing lanang nyaut halal. Sing wedok haram. Ya namanya cinta itu kan tidak bisa dimuncul, kan tidak bisa namanya cinta kan itu urusan hati, tidak ada hukumnya. Tapi kalau diekspresikan melanggar syariat, baru nanti bisa hukumnya haram. Apalagi kalau sampai ada upaya merusak rumah tangga orang lain. Setuju ibu-ibu? Setuju. Nah Pak, setuju Pak, bab gini-gini setuju semua Pak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu jadi Nabi Yusuf disenengi, cuma cara nyenenginya nggak bener. Akhirnya terjadilah yang terjadi, wis ceritanya kabeh wis ngerti insyaallah. Setelah itu karena fitnah itu datang bertubi-tubi, sampai akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Masuk penjara, baik apa buruk? Mumet saiki. Baik apa buruk? Tapi karena masuk penjara, akhirnya dapat ilmu takwil mimpi, menakwilkan mimpinya raja, diangkat jadi menteri urusan keuangan dan ekonomi, sampai akhirnya menjadi raja. Berarti masuk penjaranya baik apa buruk? Akhirnya jadi raja. Jadi nggak ada baik atau nggak ada
buruk. Kalau orang itu sabar di dalam menjalani takdirnya Allah, semuanya itu nanti jadinya baik. Walaupun sekarang ini kok koyo-koyo ngelakoni ini abot. Ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Ada yang ngelakoni ini enak, ada yang ngelakoni ini abot pun ngoten tok. Hanya itu aja. Nek pas takdire pas dadi Perdana Menteri yo ngelakoni ini penak. Pas takdire mlebu penjara ngelakoni ini abot. Nah itu hidup tuh begitu. Tuh. Tuh tak kalah ngunjuk ya. Kemudian yang berikutnya ada orang ngelamar pekerjaan ke satu perusahaan. Lamar pekerjaan ke satu perusahaan, lamaran sudah disiapkan. Lamaran kerja, KTP, KK, kabeh dijaluk, akte kelahiran. Yang tidak diminta cuma satu, surat kematian. Soalnya wong iki urip. Semua diminta, sudah dilengkapi persyaratannya. Ketika dia mau daftar, sudah dikabari, nanti 2 hari lagi kita kasih kabar. Ini kayaknya kabar baik ini. Wis seneng toh? Rong dino seneng iki bar iki aku entuk gawean, iki aku entuk gawean. Dapat 2 hari ternyata dikabari, ternyata perusahaan tidak lagi memerlukan karyawan, sehingga lamaran ditolak. Nasib baik apa buruk? Aja mbok saut sih. Tapi karena itu akhirnya ya wis lah, timbangi nyambut gawe karo wong daripada saya kerja sama orang, akhirnya dia ikhtiar buka angkringan, buka jajanan. Subhanallah, jajanannya lah laris. Baru buka 5 tahun cabangnya 3. Buka 10 tahun cabangnya sudah 17. Omai gede, wis munggah haji, umroh tahun, udah bendino. Orang nyambut gawe no. Angkringannya kok sapa sing ngurusi? Umroh tahun. Itu berarti ketika tidak diterima lamarannya, baik apa buruk? Baik apa buruk? Ya baik, cuma ngelakon ini pas ora ditampa kuwi abot. Cuma ternyata akhirnya jadinya hidup itu cuma begitu. Hidup itu cuma gitu. Wonten cah nom, umpama nggih seneng ada anak muda zaman sekarang lagi bucin-bucinnya. Apa itu bucin? Ayo, yang pelaku nyaut biasanya. Budak cinta. Bucin-bucinnya seneng karo wong wedok. Bos iki Masya Allah mayu. Nanti nek pas ngombe kopi ketok ireng-ireng teng mriki. Wis kulite ora trima putih, transparan. Ketok jantunge, urate ketok kabeh. Umpama ngoten niku. Seneng-senenge. Ternyata ketika mau ngelamar keduluan orang lain. Takdirnya baik atau buruk? Belum tahu. Wis pinter saiki. Belum tahu. Cuma setelah itu akhirnya ya dapat wis timbang tombok gelo iki nek wong wedok aku jane rapat wis ora apa-apa tak rabi karo iki wae. Akhirnya ternyata calon yang dulu dia gagal memang wonge ayu ning loro-loron. Sesasi kuwi ning dokter ping 4. Watuk sesasi ora mari. Nek wis lara nangis terus. Entuk bojo jane ora payo biasa. Ning Masya Allah 3 tahun ning dokter mung sepisan. Kowe mung ngenterke meteng. Saking sehat, ternyata akhlaknya baik. Ternyata pinter didik anak. Berarti lamaran gagal itu baik atau buruk? Baik, mung pas ngelakoni nih krasane abot itu. Jadi sudah paham ilmunya? Artinya setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan lupa matur nuwun marang Gusti Allah. Lah, ungkapan matur nuwun marang Gusti Allah
itulah yang dinamakan syukur. Syukur itu lisan ngucap alhamdulillah, ati ya Allah matur nuwun Gusti Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu yang namanya syukur. Nah, syukur itu semua keadaan, dapat nggak dapat, apapun keadaan kita, selalulah kita semuanya itu bersyukur. Nah, hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Nah, setelah kita ini bersyukur, jadi apapun keadaannya bersyukur. Kadang-kadang nyon ngapunten, kadang-kadang contoh aja. Kita kalau belajar peristiwa kehidupan kan teladan kula kalih panjenengan tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari mimpi melaksanakan ibadah haji atau umrah, kemudian sampai tahallul, sampai nyukur rambut. Mimpi disampaikan kepada para sahabat. Sahabat seneng. Lho sing mimpi niku Kanjeng Nabi. Nah, semimpi lah Kanjeng Nabi, beda karo mimpine awake dhewe. Awake dhewe iki mimpi sepating mimpi ora pati cetha. Mimpi doyak monster. Mimpi doyak kirik, mimpi lah ora pati cetha-cetha ngoten niku. Yang mimpi Kanjeng, mimpi disampaikan sahabat seneng apa seneng? Seneng sahabat. Waduh, yang mimpi Kanjeng Nabi. Wah, kita bisa, karena sahabat sudah sangat rindu dengan kota Mekah. Itu terjadi tahun 6 Hijriah. Artinya 6 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Berangkat bukan niat mau perang, tapi niat mau menunaikan ibadah di tanah suci Mekah. Sampai ada di perbatasan Mekah, intinya, nek tak critakake engko kedawan. Intinya itu Kanjeng Nabi Muhammad beserta sahabat ditolak. Pada ketika itu sudah ada bai'atur ridwan, sudah mau perang ketika itu. Ketika itu kan ngirim, ayo siapa bagian ngelobi orang Mekah, bilang kita cuma mau ibadah nggak mau perang. Yang bagian ngelobi ketika itu Utsman bin Affan. Sempat mau yang disuruh ngelobi Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sahabat Nabi SAW itu semua hebat pada porsinya masing. Ini urusan kendel-kendelan Sayyidina Umar lebih hebat. Aku iso beb nggih. Lus itu rata-rata yang hijrah itu sembunyi. Sayyidina Umar bin Khattab hijrah update status. Oh iya, update status, story, postingan, reel semuanya. YouTube shot melebu kabeh. Sayyidina Umar bin Khattab itu, ini hijrah ini Pak, ini dicegat Pak, dicegat orang kafir bisa dikeroyok. Ada yang mau dibunuh. Sayyidina Umar bin Khattab mau hijrah keliling. Aku mau hijrah. Pengumuman. Nah cara saat ini lah update status nih nggih. Update status. Terakhir ke Ka'bah. Ini orang, ini peneralan musuh Kanjeng Nabi mesti kumpul. Sayyidina Umar datang, syahatil wujuh. Kirai-rai cilaka kabeh iki. Aku Umar. Aku mau hijrah. Ayo, siapa sing ngarep ngadangi? Tak enteni. Siapa? Yang pengen ibunya nangis gara-gara anaknya mati? Yang pengen istrinya nangis karena jadi janda? Anaknya nangis karena jadi yatim? Umar tunggu. Ditunggu si jiwirane sing metu. Lawan Sayyidina Umar. Itu jagoannya umat Islam, takut semua. Makanya Sayyidina Umar itu ketika hijrah yang nebeng banyak. Kenapa? Tidak ada yang ganggu. Sayyidina Umar itu ketika hijrah yang nebeng banyak, nggak ada yang ganggu soalnya. Nggak ada yang berani. Nah, tapi untuk ketika Sayyidina Umar suruh ngelobi orang-orang Mekah, Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau melobi, saya bukan bidangnya. Yang paling tepat Utsman. Betul. Sayyidina Utsman bin Affan kemudian datang. Begitu Sayyidina Utsman yang datang, itu orang kafir Mekah itu semua nyambut. Malah Sayyidina Utsman, ayo kamu kalau mau ibadah enggak apa-apa, kalau Muhammad jangan. Utsman enggak. Saya enggak mau ibadah kecuali bareng sama Nabi Muhammad. Setia Sayyidina Utsman.
Nah, setelah itu Sayyidina Utsman ditahan. Kenapa? Karena merembukan. Bingung ke wong kafir Quraisy bingung. Iki nek Muhammad dilarang masuk Mekah. Nama kita jelek. Nanti kalau viral gimana? Orang Mekah menghalangi orang ibadah. Tapi kalau Muhammad bisa beribadah di Mekah, apa ndak loro hatine awake dhewe? Lho setahun lalu lho baru perang. Kok sekarang sudah nginjak-nginjak wilayah kita dengan tenang, tidak ada perlawanan. Akhirnya kirim utusan, intinya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu Bapak Ibu, isinya tidak menyenangkan. Isinya tidak, bayangkan. Ini Nabi sudah sampai loh. Kalau jenengan sekarang udah ngapun ya, kalau ada orang sekarang udah sampai sana tidak bisa ibadah, itu kan naik pesawat 9 jam. Ini perjalanan 8 hari, lama perjalanan dari Madinah ke Mekah itu. Tidak boleh umroh tahun ini, bolehnya tahun depan. Poin pertama. Poin kedua, yang diantara tidak usah saya sebutkan semua ya, yang paling ngelarakkan hati itu, yang paling ngelorok ke hati, kalau ada dari umat Islam, dari Nabi Muhammad, kok murtad, dia kembali ke Mekah, yang Madinah tidak bisa minta orang itu. Tapi kalau ada orang Mekah kok pengen ikut Nabi Muhammad, orang Mekah bisa narik orang itu, dan bisa nyuruh Nabi untuk mengembalikan orang tersebut. Adil apa tidak adil? Tidak adil kan? Tidak adil. Kanjeng Nabi menyetujui. Nabi menyetujui ketika itu. Akhirnya ketika itu sahabat ya bingung, Sayyidina Umar bingung, semuanya bingung. Lah kok diterima, kok kita nih kok kayak ngalah. Kita nih yang benar, kenapa kita ngalah? Kanjeng Nabi cuma bilang, hei Umar, aku ini utusan Allah, aku nggak mungkin melanggar aturan Allah. Di saat itu, di perjanjian itu, Kanjeng Nabi seperti orang menang atau seperti orang kalah? Mata normal, jangan matanya kita kan mata orang yang cinta insya Allah. Nggih. Amin Allahumma. Kita ini insya Allah mata-mata orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Jadi semua dari Nabi kita pandang bagus. Betul apa betul? Nah itu tandanya matanya orang Di mata orang normal, Kanjeng Nabi saat itu posisi menang atau posisi kalah? Kalah. Di mata orang normal. Kita matanya orang cinta. Malah kita, Kanjeng Nabi tidak pernah kalah. Kanjeng Nabi mesti menang. Itu matanya orang cinta. Makanya kalau orang sudah cinta sama Nabi Muhammad SAW, dengar apapun, ada orang ngomongkan Kanjeng Nabi katanya gini, yang agak sedikit mungkin merendahkan Kanjeng Nabi, kita mungkin tidak mungkin percaya, wong isi ngomong rasa dituruti. Kita pasti langsung gitu, otomatis. Nah, karena mata kita mata yang memandang Nabi dengan cinta. Sallallahu Nabi Muhammad. Semoga sak putra wayah awake dhewe sedaya dados pecintanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Lanjut. Setelah itu, ini di mata orang normal posisi menang apa kalah? Kalahkan di mata orang normal. Sahabat aja ada yang bingung ketika itu. Turunlah ayat. Inna fatahna laka fatham mubina, sungguh kami telah memberikan kepadamu, kami berikan kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Loh, mata orang normal bilang kalah, tapi Allah Ta'ala menyatakan itu kemenangan. Tahu enggak? Karena gencatan senjata selama 10 tahun dari perjanjian Hudaybiyah, akhirnya orang banyak masuk Islam. Akhirnya 2 tahun kemudian orang kafir Quraisy ingkar janji. Nabi Muhammad di Hudaybiyah cuma bawa 1.500 orang. 2 tahun kemudian Fathu Makkah yang dibawa sama Nabi Muhammad 10.000 orang. Jadi posisi ngalahnya Kanjeng Nabi ternyata di mata Allah itu adalah satu kemenangan. Hidup juga sama. Kadang-kadang yang di mata orang normal itu kegagalan, mungkin di sisi Allah Ta'ala itu suatu keberhasilan. Terus urip niki sing penting matur nuwun teng Gusti Allah, pokoknya dijalani. Wis ketun aja dijalani. Kalau ada masalah dijalani ya pokoknya cari solusi, jalani cari solusi gitu. Habib Umar sudah datang? Belum ada kabar.
Atau lagi ngopi-ngopi? Dari wonten kabar? Ini Habib Umar insya Allah sudah dekat Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya, kalau beliau hadir biar ngopi-ngopi dulu, setelah itu nanti waktu kita berikan kepada beliau. Nah, jenengan jangan ngantuk. Saya itu. Nek ngantuk tak kei kosidah, malah aku tak mandek saiki malah HP wis. Wis heran niki. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Nah, kadang-kadang yang di mata orang normal itu kegagalan, tapi di mata Allah itu keberhasilan. Hidup juga sama. Hidup ini juga sama seperti itu. Ngoyak wong wedok ora entuk iku malah sing liyane. Dianggap gagal ternyata itu keberhasilan. Justru dapat yang terbaik. Makanya yang patah-patah hati saya hibur ini. Patah-patah hati saya hibur. Tadi saya ngajar online, ada pertanyaan, Habib, bagaimana nasihatnya untuk saudari-saudari yang telat menikah? Saya bilang tidak ada kata telat menikah. Tidak ada kata telat menikah. Lebih baik menunggu mendapatkan yang tepat walaupun dibilang terlambat daripada pengen cepat tapi dapatnya nggak tepat. Setuju? Nah, quotes hari ini. Nah, kata, lebih baik mendapatkan yang tepat walaupun dibilang terlambat daripada pengen cepat tapi nanti mendapatkan yang kurang tepat. Quotes hari ini. Setuju? Wis pokoke jangan bingung. Kok kowe umur lagian ngapunten nggih. Maaf ya. Ini bahasa rada lugas iki. Cangkemku yo aja usil. Enek wong bar rabi, kowe ketok wetenge cilik, aja mbok takoni wis meteng apa urung. Lah nek wetenge iki cilik, iki berarti urung meteng, ora usah mbok takoni. Betul, Anda ini ada ibu-ibu ada apa enggak ini? Halo? Ada. Itu pertanyaan seperti itu sensitif. Aja mbok takoni wis meteng apa urung. Ben ketemu takok kuwi terus, kuwi lebih nganyelke. Lah orang itu tidak usah usil sama urusannya orang. Jangan tanya wis meteng apa ora usah takok. Nek kowe jek nyawang wong kuwi dhewe ora usah mbok takoni rabimu kapan, ora usah mbok takoni. Goleke ya ora. Engko nek wis rabi urun ya ora. Ngene apa nggih? Goleke ya ora. Engko nek wis rabi urun ya ora. Mending takon kapan rabi, engko aku sing nanggung gedunge. Wonten sing takok ngoten niku. Ora enak ngomong cangkem-cangkem musil tok. Betul apa ndak? Jadi kalau orang masih sendiri, kowe ora rumangsa entuk undangan, ora usah takok rabimu kapan. Ora usah takok ngoten niku. Banyak ora kenal suwe, ora entuk undangan, ya berarti urung rabi. Weteng cilik ya berarti durung meteng. Wis ngoten mawon. Dosa juga tanya, aku entukmu pira, gajimu pira, itu enggak boleh ditanyakan. Dalam kode etik, tanya gaji, tanya urusan rumah tangga itu merupakan satu privasi. Tidak boleh. Bojomu galak apa ora? Tidak boleh gitu. Betul. Nek ora galak arep tak ijolki karo bojoku, mau ngoten niku ora entuk. Tidak boleh, itu namanya urusan privasi. Tidak boleh, itu tidak boleh tanyakan. Nah, makanya orang itu pokoknya jangan ngusil. Tidak ada yang namanya ini telat menikah, tidak ada. Pokoknya kalau pengen, ada dulu Nabi Musa alaihissalam. Ini jazah, ini penting ini. Nabi Musa alaihissalam itu hidup Nabi Musa, cita Nabi lagi. Tadi kan Nabi Musa alaihissalam itu sama Allah Ta'ala ibunya disuruh menghanyutkan anaknya di sungai laut. Diterima sama istrinya Fir'aun. Ternyata diopeni sama Fir'aun. Padahal Fir'aun lagi membunuhin bayi laki-laki karena takut menggulingkan kekuasaannya. Ternyata yang bakal menggulingkan kekuasaan justru diopeni dewe. Nah, singkat cerita,
Nabi Musa itu habis mukul sukunya Fir'aun, dia kemudian yang dipukul sampai mati. Ini jadi bisa bayangkan Nabi Musa kuatnya seperti apa. Sekali pukul langsung mati. Memang kuatnya luar biasa. Nabi Musa akhirnya pergi dari tinggal di kerajaan penuh fasilitas mewah, pergi tidak punya apa-apa. Nah, ketika jalan masuk di tempat namanya Madian. Namanya Madian. Madian itu ndawe ngetan terus timbuh begini kapan. Namanya Madian. Nah, sampai di Madian, lihat ada orang lagi rebutan mau ngambil air. Cuma ada 2 orang perempuan yang ketika itu tidak berani ngambil air karena banyak orang lagi. Akhirnya diambilkan sama Nabi Musa, kasihkan kedua perempuan itu. Perempuan itu lihat Nabi Musa orangnya kuat, kemudian setelah itu juga orangnya amanat. Artinya apa? Itu betul-betul menjaga, tidak mau terus barnya iki bayi terus rotok gatel. Yuk mahmu ning ndi? Mboten ngoten niku. Nomor HP-mu pira? IG-mu apa jenenge? Orang ngoten niku. TikTokmu apa? Mboten ngoten niku. Nabi Musa ndak gatel, ngambilkan sesuatu. Nabi Musa pergi. Nah, ketika Nabi Musa pergi itu beliau doa. Dia tuh nggak punya jodoh, ndak punya rumah, ndak punya pekerjaan. Doanya apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini betul-betul sangat fakir, sangat perlu kepada kebaikan-kebaikan yang Engkau turunkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Apa? Nah, tidak ada nasibmu berarti. Setelah itu, akhirnya perempuan bilang, kamu diundang sama ayahku. Tahu enggak Nabi Musa gimana caranya jalan sama orang perempuan biar Nabi Musa enggak lihat orang perempuannya? Nabi Musa jalannya di depan, padahal yang tahu rumahnya siapa? Yang perempuan kan? Kan nanti ngode pakai batu, pas belok kanan ngode pakai batu, suruh belok ke arah kanan, lempar batu ke kanan berarti belok ke kanan, pas lempar batu ke kiri berarti belok ke iku lho, saking jaga. Coba jenengan langsung, ayo selfie seo. Ngawur. Nah, sampai di sana akhirnya Nabi Musa diterima sama Nabi Syuaib. Akhirnya dikasih rumah, ngasih pekerjaan dan mendapatkan istri. Makanya doa tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yang tidak punya rumah kalau sering baca itu dapat rumah, tidak punya kerjaan dapat kerjaan, yang belum dapat jodoh insya Allah akan mendapatkan. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya. Jodoh merapat, kerjaan dapat, rumah dapat. Doanya itu. Mula itu yang laki, yang perempuan semua kalau pengen jodoh, pengen kerjaan, pengen rumah, doanya itu ada di Quran. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, termasuk kita ini mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan hidup kita adalah dengan doa. Dongo. Doa sama usaha itu, burung itu sayapnya berapa sisi? Burung itu ada berapa sayapnya? Berapa? Ada dua. Nah, kalau burung sayapnya dua-duanya aktif, bisa terbang enggak? Bisa terbang enggak? Manusia itu kalau pengen terbang menuju cita-citanya ada 2 sayap. Yang pertama namanya sayap doa, yang kedua namanya sayap usaha. Ada namanya sayap doa, ada namanya sayap usaha.
Paham ya? Sayap doa dan sayap usaha. Usaha ikhtiar harus pengen rezeki ini lancar, atau agak maju Mas. Agak maju enggak apa? Jadi biar yang di belakang bisa dapat tempat. Monggo, agak maju. Biasanya orang kalau ngasih kelonggaran buat yang mau duduk insya Allah uripe ya longgar insya Allah. Amin Allahumma amin. Sing kersa maju lo dongake utange lunas kabeh insya Allah. Nah, jadi kan rada longgar kalau gini kan enak nggih. Ndak susah nek sing nekuk-nekuk sikile iku sesuk gringgingen kok awakmu. Nah, jadi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, ada namanya doa, ada namanya usaha. Saya problemnya urusan rezeki. Ya sudah, memang problemnya urusan rezeki, berarti kamu harus usaha, harus ada ikhtiar. Orang kita ngedol apa pokoknya ikhtiar. Setelah itu doa, ya Allah berikan saya rezeki yang lancar. Gitu, ada doa, ada usaha. Lah sekarang kita di tempat ini kita belajar bareng-bareng. Para wali itu cara doanya gimana? Para wali itu ndonga pripun? Nah, ini saya baca tentang Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini salah seorang ulama ahli hadis. Karena zaman saat ini wonten ada ahli hadis, wonten ahli hadas juga wonten. Atau hadas besar apa hadas kecil, wallahu a'lam. Ada ahli hadas, ini ahli hadis. Ahli hadis Ibnu Hibban. Kan sering tuh HR Ibnu Hibban. Ibnu Hibban beliau itu seorang ahli hadis yang beliau punya kitab judulnya As-Siqat. Artinya apa? Periwayat orang-orang yang bisa dipercaya. Biasanya kalau orang sudah masuk kategori siqat, itu biasanya orangnya terverifikasi akhlake sae, adabe sae, ilmune sae, itu baru masuk kitab As-Siqat. Karena orang dulu itu mau berguru itu enggak sembarangan. Mau berguru itu enggak sembarangan kalau orang dulu itu. Ngapunten. Milih guru, hati-hati. Untuk mengatakan ini orang siqat terpercaya, hati-hati. Ibnu Hibban itu sering menyebut orang siqat, dan kalau dia tahu makamnya pasti dia ziarah. Lah di antara yang beliau ziarahi, itu adalah makam salah seorang ulama yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali Ar-Ridha. Sayyidina Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah Zahra bintu Rasulullah SAW. Itu cucunya Kanjeng Nabi SAW. Namanya Sayyidina Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha itu ulama yang besar, itu ulama yang besar. Katakan beliau itu kemana-mana sering pakai cadar. Kenapa? Saking gantengnya, karena bercahayanya wajahnya. Jadi senyawang niku bisa silau karena ketampanannya, nggih. Nek teng mriki badhe niru ndak apa-apa. Cuma bukan karena ketampanannya silaunya, nggih, beda meneh nggih. Ini Masya Allah luar biasa. Kata Ibnu Hibban, beliau mengatakan bahwasanya wa qabruhu masyhurun yuzaru bi jambi qabrir Rasyid. Sayyidina Ali Ar-Ridha itu kuburnya masyhur, diziarahi di sampingnya kuburannya Harun Ar-Rasyid. Wa qad zurtuhu miraran katsiratan. Saya menziarahinya berkali-kali. Imam Ibnu Hibban ahli hadis, apal hadis
apal Quran, mungkin hafalnya puluhan ribu hadis, mungkin sampai ratusan ribu hadis. Hobinya apa? Ziarah ke makamnya para wali. Wa ma hallat bi syiddatun fi waqti maqami bitus fazurtu qabru Ali bin Musa Ar-Ridha sallallahu alaihi wa ala jaddi wa alaihi wa da'watullah. Kalau ketika saya tinggal di Tus, tiba-tiba ada masalah dan saya ziarah ke kuburannya Sayyidina Ali bin Musa Ar-Ridha, Allah Ta'ala memberikan salawat pada kakeknya, wa da'autullaha izalataha anni, dan aku situ doa, ya Allah hilangkan masalah ini dari aku, illa stujibali, kecuali pasti akan diijabah doaku, wazalat anni tilka syiddah, dan semua masalahku itu akan hilang. Kata beliau apa? Wa hadza syai'un jarrabtuhu miraran, ini adalah sesuatu yang aku coba berkali-kali. Fawajadtuhu kadzalik, saya dapati ternyata begitu. Kata beliau, hamatanallahu ala mahabbatil mustafa wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa alaihim ajma'in. Semoga Allah Ta'ala mematikan aku dalam keadaan cinta pada Nabi Muhammad dan cinta pada semua keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hibban aja ngasih solusi. Kamu kalau ada masalah ndak rampung-rampung, ziarahlah kamu ke makamnya para wali. Ziarah ke makam para wali itu Bapak Ibu, saya pernah dapat dari guru saya, tapi mungkin tiap orang gurunya beda-beda. Tapi kalau pikantuk sanad saking guru-guru kula, ini juga disebutkan dalam kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad yang nulis Ratibul Haddad. Ziarah para wali itu yang penting. Misalkan jenengan kadang-kadang orang ini wis potongan males, itu harus ziarah mbayangke, wah engko maca Yasin kesuwen, tahlil kesuwen, kadang-kadang pikiran ngoten niku, nggih ta? Nggih kula ngalami soalnya nggih, jadi kita senasib. Itu kata beliau, kamu ziarah para wali itu ndak usah duduk, berdiri ndak apa-apa. Berdiri baca Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 11 kali, Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, donga. Jalan. Itu ziarah para wali kita aja cukup. Aja rumangsa engko nek ora maca Yasin lho. Kowe Yasinmu apa ngaruh? Ini Mbah Sunan Muria itu ganjarannya wis lumeber. Yasinnya kita ukurannya seberapa? Yasin itu bukan buat beliau, itu Yasinnya itu buat ki. Wis lumeber ganjarannya. Ngene apa nggih? Wis nek potongan cik males-males potongan kaya awak dhewe iki pokoke ngacek. Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad 11 kali, Muawwidzatain donga. Dak ya Allah, minta sama Allah Ta'ala boleh. Allah berkati kasihmu, berkatnya oleh Allah Ta'ala ini dan sebagainya. Kadang ada yang bingung, ziarah lah kudune ndongake sing mati. Iya, kalau sing mati kuwi sapa, awak dhewe iki sing mati diziarahi didongake. Tapi kalau para wali-wali, Anda ziarah ke Nabi Muhammad, Anda doa ke Nabi, ya. Ya malaikate guyu. Kamu kalau ziarah ke wali, apa? Kamu ziarah ke wali, kamu nunjukkan cintamu sama para wali, doa minta sama Allah Ta'ala melalui kebesarannya para wali. Itu namanya tawassul. Fabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara untuk kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Paham ya? Itu namanya solusi untuk permasalahan kita, ziarah ke makam para wali. Ini yang saya buat contoh, bahkan bukan cuma ini. Ada banyak yang seperti itu di antara para ulama. Ada juga ini kuburannya ini Mu'adz bin Jabal, kuburannya Mu'adz bin Jabal.
Oh, itu kan, kuburannya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kuburannya Abu Ubaidah ibnul Jarrah katakan oleh Imam An-Nawawi, kalau ketika saya ziarah, mesti setelah itu saya mendapatkan kebaikan di dalam ziarahnya saya. Itu setiap saya ziarah, pasti saya mendapatkan kebaikan dari ziarahnya saya. Itu katanya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi sing Riyadhus Shalihin ziarah, Ibnu Hibban ziarah. Awakmu potongan apal hadis innamal a'malu binniyat ora gelem ziarah. Ziarah ke makam para wali itu termasuk penyambungnya kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, kadang-kadang nanti banyak kebaikan yang kita dapat ketika kita ini punya hubungan dengan para aulia. Ada punya hubungan. Orang punya kenalan orang dekat. Itu nih daftar PNS masuk kok. Gitu apa gitu? Daftar PNS masuk. Daftar iki kelebu. Gara-gara punya kenalan orang dekat. Aulia Allah itu orang-orang spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini yang masih kurang, kita mendekat ke Allah tapi melalui mereka. Menjadikan mereka orang yang dicintai Allah itu cinta kepada kita. Sampun tuh ya Mar, kabarin ya. Sampun. Tereng. Sampun tereng. Belum saya dikabari. Jadi biar takutnya Habib Umar sudah datang terus nunggu saya selesai ceramah kan kesian. Jadi kata Abu Yazid Al-Bustami, amalan terbaik apa? Menjadikan kamu dicintai sama wali. Hayyan aw maitan, baik walinya mati atau hidup. Itu amalan terbaik. Kenapa? Karena kalau kamu dicintai sama para wali, hatinya para wali itu tempat gerojokan anugerahnya Allah. Kamu dapat bagiannya karena kamu ada di hatinya para wali. Itu amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Kamu menjadikan dirimu dicintai oleh para wali. Itu amalan yang terbaik. Loh nyon ngapunten. Syafaat itu ada apa enggak? Ada. Nek ingkar syafaat berarti ingkar hadis sahih. Yang bisa ngasih syafaat Nabi ngasih syafaat, ulama aulia juga bisa memberikan syafaat. Syafaat apa? Pertolongan. Pertolongan itu namanya syafaat. Para wali bisa memberikan syafaat. Nah, sekarang yang perlu digarisbawahi, semangat untuk oleh ceramah nanti gembrobios akhirnya. Habib, zaman sekarang ini kan zaman medsos, zaman akhir. Caranya mengenali wali gimana? Itu kan banyak orang tanya, nggih. Caranya mengenali wali gimana? Caranya mengenali ulama ini bisa diikuti atau tidak gimana? Karena mau ndak mau, katakan akhir zaman itu fitnah terbesar, jadi fitnah terbesar umat ini. Bahkan tidak ada satu nabi pun kecuali menyampaikan fitnah ini. Padahal nabi itu umatnya tidak menghadapi ini. Nabi Nuh, nabi-nabi setelah Nabi Nuh, semua pasti memperingatkan umatnya terhadap satu fitnah ini. Fitnah apa itu? Fitnah Dajjal. Semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tapi umat-umat nabi itu kan tidak menghadapi itu. Yang menghadapi Dajjal nanti siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, sebelum Dajjalnya muncul ada dua hal yang muncul. Yang pertama namanya Dajjal. Dal, Jim, Lam. Dajjal itu pikiran sesat yang memutarbalikkan sesuatu dari realitanya. Kita ajak ngaji serius iki, aja ngantuk lho iki. Ngaji serius iki. Pikiran sesat yang memutarbalikkan sesuatu dari realitanya. Itu namanya Dajjal, pikiran-pikiran sesat. Sampai akhirnya orang sudah tidak bisa mengenali iki sing apik, sing ngendi, sing elek, kuwi sing ngendi. Itu nanti.
akan terjadi nanti ada di akhir. Iki perkara dane apik ning di mata orang biasa jadinya mungkar. Ngapunten. Ada orang lihat temennya ngerasani. Dia bilang pamit, aku ndak melu, aku ndak gelem ngerasani. Kalau wah ini orang putus silaturahmi. Padahal ini perbuatan baik kan, meninggalkan pertemanan yang suka ngerasani orang baik atau tidak? Baik, tapi di mata orang dianggap ini putus silaturahmi. Padahal tidak, dia cuma saya tidak ikut pas rasan-rasan ya. Tapi saya ketemu kamu nyapa, tadi rasan-rasan bergosip, saya tidak ikut. Dianggap ini putus silaturahmi. Ini perbuatan baik. Sampai itu baru naik ya. Ini perbuatan baik, tapi dianggap satu nanti akhir zaman akan muncul seperti itu. Sing waras ki dianggap ora pati waras. Kondangan kabeh ra nganggo jilbab, siji tok wong sing nganggo jilbab, aneh dhewe. Liyane lho ora nganggo kok iki malah nganggo dhewe. Itu nanti akhir zaman begitu. Sekarang aja sudah banyak yang seperti itu. Sing waras dhewe malah dianggap ora pati. Lah, pikiran memutarbalikkan fakta itu namanya dajjal. Ada pula nanti dajajilah. Dajjal junior. Wadah. Betul, dajjal junior ada loh. Saya setuju. Nanti cari kitab dajajilah niku wonten. Omong kula waos. Itu dajjal junior atau sering disebut ulama su. Nabi rotok khawatir sama ini. Kalau dajjal ini ketok meripati siji, ada tulisannya kafir. Dan ulama su ini kan tidak bisa membedakan. Pakaiannya sama dengan ulama yang asli. Ayatnya sing diwaca podo, tapi dibelokkan maknanya. Hadisnya podo, kitabnya podo, tapi berbeda. Dajajilah. Setelah itu baru dajjal. Yang terbesar ini baru akan muncullah. Akhir zaman orang harus bisa selektif. Ini ngapunten nggih. Ulama itu kalau mau cari guru itu ngati-ngatinya luar biasa. Tahu ndak Abu Yazid Al-Bustami pernah mendatangi orang, tiba-tiba nggak jadi belajar sama orang itu. Gara-gara apa? Ngeludah ke arah kiblat. Ngeludah ke arah kiblat, ngeludah ke arah madhep kiblat, ngeludah itu langsung, oh aku ra sida ngaji karo iki. Kenapa? Karo ajarannya Kanjeng Nabi orang ngajeni, caranya ngeludah kok enggak tahu. Enggak jadi belajar, Pak. Enggak jadi belajar. Kenapa? Karena ngeludah ke arah kiblat. Kenapa? Ketika orang dalam hatinya tidak ada ta'zim, penghormatan dengan semua yang diagungkan oleh Allah, Rasulullah dan syariat, berarti hatinya itu masih dia perlu belajar, bukan dia yang jadi dia perlu berguru, bukan dia yang menjadi guru. Kok ada anggapan umpama Quran ini biasa, Quran itu kan biasa, ini kan hanya ucapan Nabi Muhammad bukan ucapan Allah. Kadang nyepelek ke Quran, kadang Kanjeng Nabi itu kan hanya seperti tukang pos yang membawa pesan gitu aja, nyepelek ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak ada mukjizatnya, tidak benar begini. Itu yang seperti itu tidak layak dijadikan justru orang itu harus tobat dan dia harus berguru. Muga-muga untuk hidayah. Ini orang untuk hidayah, naudzubillah min. Nah, akhir zaman itu pilih ulama. Satu, sanad ilmunya jelas. Sanad ilmunya itu jelas. Itu yang pertama, sanad ilmunya jelas. Yang kedua, ilmunya itu bisa diverifikasi dengan ulama yang terdahulu. Contoh, Imam Ghazali ketika membuat kitab Ihya. Saat itu kan belum ada kitab seperti itu. Itu ulama menyambut atau ingkar? Yang ingkar ada, tapi cuma 1%. 99% itu menyambut. Memang belum ada yang seperti kitab Ihya, tapi itu diverifikasi dan ulama-ulama yang terdahulu sama sekali tidak ada penyimpangan. Ulama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ketika membuat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada nggak yang menentang? Nggak ada. Kenapa? Walaupun itu baru, tapi tidak ada penyimpangan.
penyimpangan. Apa diverifikasi yang dulu sama enggak dengan yang baru ini? Oh, yang dulu juga sama kok, cuma ini bungkusnya aja yang beda. Terus seperti itu. Ketika ada Ratib Al-Haddad, Habib Abdul Haddad punya Ratib Al-Haddad. Itu. Ketika beliau buat Ratib Al-Haddad, ada enggak yang menentang? Enggak ada, kenapa? Karena zikir-zikirnya semuanya dari Kanjeng Nabi. Ada juga dari mungkin dari ulama atau dari beliau sendiri, tapi rata-rata dari Kanjeng sama, enggak ada yang menentang. Semuanya sama dengan yang dulu, diverifikasi dengan ulama yang hebat terdahulu, ternyata sah. Nah, Nabi SAW beliau menyampaikan nanti di akhir zaman akan muncul, Nabi menyebut apa? Dajjalun kadzabun, dajjal-dajjal dan pendusta-pendusta. Ciri-cirinya gimana? Yuhadditsunakum bi ahadits lam tasma'uhu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyakum la tudillunakum wa la yaftidunakum aw kama qala fa iyyakum wa iyyahum. Kata Nabi, hati-hati nanti akhir zaman banyak pendusta-pendusta. Ciri-cirinya gimana? Dia membawakan sesuatu yang kamu nggak pernah dengar pemikiran itu. Orang-orang tua kamu, para masyayikh, para guru nggak pernah ada yang sependapat dengan pemikiran itu. Oh, sing biyen ulama ora tau ngene, sebelumnya lagi ndak ada, sebelumnya lagi ndak ada. Kok tiba-tiba dia muncul buat suatu hal yang baru, tidak usah diikuti. Tidak usah diikuti. Tiba-tiba umpama muncul, wis salate pokoknya ngadep dhewe entuk bumi kan bulut, engko lah ujung-ujungnya ya madhep Ka'bah. Ada ndak yang mengajarkan begitu dulu? Ndak ada apa ndak? Ndak ada toh. Mengajarkan sholat madhep dhewe mosok entuk. Kita sholat kiblatnya kemana? Barat, ya kan? Madhep sana boleh enggak? Nah, boleh. Tiba-tiba umpama ada pendapat, ini kita teliti secara ilmiah, kono nek ditarik lurus nanti ya ke Ka'bah sama. Karena bumi itu bulan. Kalau kamu madhepnya ke sana, nanti kamu juga lurus juga nanti bisa ke. Ini mungkin ya muter Perancis, muter endi. Ini dia bisa nerangkan dengan ini menurut ilmiah versi saya. Jenengan ikut tak? Ikut tak? Nggak ikut, jangan ikut. Kenapa? Dulu-dulu ada enggak yang kayak gini? Nggak ada. Oh, nyaran, rasah melu. Kenapa? Yang dulu lebih halim dari dia nggak ada kok yang begitu. Kok saya sekarang ikut-ikutan dia? Jangan diikuti. Kenapa? Ilmunya tidak diverifikasi kebenarannya dari ulama generasi sebelumnya, orang-orang soleh generasi sebelumnya. Ada enggak yang seperti itu? Ya itu seperti itu. Ngoten niku. Mula pakai paling enak is niru wong biyen amalane ditiru insyaallah mlebu surga husnul khatimah insyaallah nggih amin Allahumma amin. Saya tuh sering ditanya, Bu, apa yakin jalan yang kamu pilih ini jalan kebenaran? Saya tidak jawab panjang-panjang. Dulu di tempat saya ada masjid, namanya Masjid As-Segaf. Di situ ada imam, namanya Habib Abdul Qadir As-Segaf. Habib Abdul Qadir As-Segaf. Habib Abdul Qadir As-Segaf ini, hobinya maulutan, ziarah, tahlil, hal hadir. Hal di Solo, halnya Walil Habsyi hadir, hal di Gresik, halnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik hadir, tawasul hadir, hal hadir, tawasul, tahlil, maulid. Suatu hari karena masjid mau sholat Jumat pamit sama istrinya, saya tidak balik lagi. Berangkat ke masjid, ketika selesai khutbah, beliau jadi imam manggil orang, kamu di belakang saya, nyiapkan orang. Untuk apa? Nanti ketahuan. Kamu di belakang saya. Setelah itu orangnya di belakangnya, Habib Abdul Qadir ngimami sholat sampai akhir sujud terakhir, beliau sujud dan tidak pernah bangun lagi. Akhirnya di belakangnya maju, kemudian menggantikan jadi imam. Ketika salam dilihat ternyata meninggal dunia. Meninggalnya hari Jumat, ngimami sholat Jumat. Pas sholat Jumat
jadi imam sujud terakhir. Husnul khotimah. Lah iki lah dalil cetha wisan. Kalau beliau orang enggak baik, husnul khotimah atau enggak? Kalau beliau ajarannya sesat, husnul khotimah atau tidak? Tidak, tapi lihat beliau ajarannya lurus. Lah saya kok kon ngikuti sing nganyar-nganyar ya moh aku. Saku melu Habib Abdul Qadir wis cetha meninggali husnul khotimah, wis tinggal melu mantep muga-muga husnul khotimah engko teng swarga muga-muga iso bareng ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah Allah taala berikan berkah untuk kita semuanya. Dan kita semuanya jadi pecintanya para wali. Berkah hadir hal ini Allah taala kabulkan semua hajat kita. Perbaiki semua keadaan kita, hajatnya kabul, yang punya utang-utangnya lunas, pengen dapat jodoh ketemu sama jodohnya, yang belum dapat kerjaannya lancar insyaallah, rezeki berlimpah ruah mengalir dari segala arah, dan insyaallah panjang usia kita semua fi sihatin wa afiyah, dan di akhir usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam ala hadinihi wa kullatan salihah wa ila khatim Nabi Muhammad wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya yang kalau cukup semantan, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.